Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mbak-mbak, mas-mas semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas menyiapkan. Baca sabda doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Terima kasih. Silakan. Selanjutnya, kebiasaan setiap pagi kita hafalan dulu sebelum mulai pembelajaran. Silakan dibuka juz amanya. Kita mulai dari surat An-Naba. Amma yatasaalun. Ya. Belakang sendiri. Ya, yang akhir pokoknya. Kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Silakan ditutup cusamanya, dikembalikan ke dalam meja ataupun disimpan di dalam tas. Hari ini kita masih bertemu lagi dan kita akan belajar tentang P5 PPRA. P5 PPRA yang kemarin kita membuat apa? Membuat batik. Dan hari ini kita akan membuat poster. Ada yang tahu apa itu poster? Coba Mas, poster itu apa? Poster itu menggambar. Oke, yang lain, Mbak Angel. Apa poster? Ya, ada yang bisa menyampaikan poster itu apa? Ya, poster itu adalah poster itu adalah gabungan antara tulisan, gambar yang tujuannya itu adalah untuk mengajak, untuk memberikan sebuah informasi yang mengajak, informasi himbauan, itu adalah poster. Dan kita akan jelaskan berikutnya dan tentang toleransi. Poster yang akan kita buat adalah poster tentang toleransi. Ada yang tahu apa itu toleransi? Saling menghormati, apalagi menghargai. Berapa harganya? Saling menghargai, menghormati, menghargai. Apalagi? Ya, itu juga termasuk salah satu namanya toleransi. Ada toleransi antar umat beragama, agama satu dengan yang lain, antara agama di dalam agama sendiri, adalah di dalam agama Islam itu juga ada toleransinya. Karena di dalam agama Islam itu juga ada aliran-aliran yang berbeda. NU, apalagi Muhammadiyah. Ada yang tahu lagi apa? Aliran sejati, aliran hitam, aliran putih. Dan juga termasuk dalam perguruan-perguruan yang berbeda-beda. Nah, itu juga termasuk kita harus belajar tentang toleransi. Nah, pentingnya itu. Dan kita akan sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah memperkenalkan konsep keberagaman dalam Islam serta pentingnya toleransi melalui media visual. Yaitu apa tadi? Membuat poster. Selanjutnya, mengaitkan konsep keberagaman dalam konteks lingkungan siswa dan masyarakat saat ini. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, melaksanakan
Pembuatan poster sebagai aksi kreatif untuk menunjukkan pemahaman tentang keberagaman dalam Islam. Nah, kita lanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu adalah toleransi beragama. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam mengandung nilai-nilai universal, termasuk toleransi. Mengapa toleransi itu penting? Mengapa? Karena agar terciptanya kerukunan, perdamaian. Tanpa adanya toleransi, nggak tahu, mungkin tidak akan ada kerukunan. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan damai? Itu adalah konsep dari kajian toleransi. Toleransi, konsep dan makna. Artinya toleransi berasal dari kata tolerare, jadi bahasa Latin yang artinya adalah saling menanggung dan memikul. Dan selanjutnya makna teologisnya toleransi adalah perwujudan iman dalam tindakan nyata tanpa memandang latar belakang agama seseorang. Itu tidak memandang itu dari agama apa, suku apa. Ya. Ini dalam Islam, dalam toleransi, ketika kita contohnya apa jual beli ya, dagang, masuk tuku kono, jangan beli di sana, sana itu orang Kristen. Ya. Dalam muamalah, dalam jual beli kita jangan memandang ras, suku, bangsa dan agama. Ketika kita butuh, walaupun dia bukan orang yang beragama Islam, ya kita juga harus saling menghargai dan menghormati, saling membutuhkan, saling membenci, membantu, saling menolong. Ada tetangganya, contohnya agamanya beda, agamanya Kristen, yang meninggal, ya kita juga harus ikut takziah, ikut berduka cita. Jangan alhamdulillah tonggoku mati. Jangan, ya, karena Allah mengajarkan Islam itu rahmatan lil alamin. Toleransi penting dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan yang pertama adalah surat Al-Kafirun. Al-Kafirun apa? Bunyinya gimana? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, ayat terakhir lakum dinukum waliyadin ini yang menjadi inti, yaitu agama. Agamaku agamamu, agamaku agamaku, agamamu agamamu tidak boleh dicampur adukkan. Ya. Kita ikut ibadah agamanya orang lain, boleh enggak? Tidak boleh. Begitu sebaliknya, ketika kamu punya ritual agama, contohnya ya aku sholat yang masjid, padahal temanmu itu adalah agama yang berbeda, maka juga tidak boleh. Nah, termasuk nikah beda agama, boleh enggak? Tidak boleh. Nah, walaupun kamu sudah cinta setengah mati, kamu seandainya ya harus pindah agama, dan jangan sampai ya cowok ataupun cewek kamu itu merelakan akidah kamu gara-gara cinta. Nah, itu ketika kamu menikah agamanya berbeda, maka itu akan terjadi perzinahan karena hubungannya tidak sah. Ya, nikah itu harus sesama agama. Nah, contohnya suka dengan cewek Korea umpamanya, nggak apa-apa. Yang penting dia mau masuk Islam, seakidah dengan kita. Ya. Selanjutnya, yaitu yang kedua adalah
surat Al-Hujurat mengajarkan untuk menghargai keberagaman suku, ras, dan budaya. Dan yang ketiga adalah surat Al-Baqarah menolak pemaksaan dalam beragama dan menganjurkan kebebasan untuk beribadah. Dan alhamdulillah kita hidup di negara Indonesia ini, negara yang beraneka ragam suku, bahasa, bangsa, apalagi budaya, makanannya beda, adatnya beda, kebiasaannya beda, bahasanya berbeda. Itu hanya ada di Indonesia, ya. Tidak ada di negara yang lainnya. Kalaupun dia ada negara yang lain, itu tidak akan bertahan lama. Negara ini disatukan oleh kebinekaragaman dan disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Pancasila. Di Timur Tengah sana sering terjadi perang kan, sampai sekarang apa? Palestina, Israel, Lebanon, negara-negara Islam yang di Arab sana terjadi perang, padahal sama-sama Islam. Kenapa? Karena tidak mengenal yang namanya toleransi. Ya seperti perguruan silat itu. Kenapa kok saling tawuran? Ya karena tidak mengenal toleransi tadi. Karena kita harus belajar toleransi dengan sebaik-baiknya agar kita bisa memaknai pentingnya hidup dengan bertoleransi. Toleransi sesama muslim yaitu kewajiban persaudaraan, saling menghargai, menghormati perbedaan dan pandangan dalam Islam. Mungkin suatu saat temanmu ada yang dari Muhammadiyah, ketika sholat itu nggak pakai doa kunut, ya kan? Yang Muhammadiyah, ya kita hormati. Temanmu yang dari NU, yang ketika sholat pakai doa kunut, pakai usul di fardhu maghribi, maka ya kita hormati, kita hargai. Itu menghargai perbedaan dalam Islam. Dalam Islam itu banyak sekali aliran-aliran, kepercayaan yang kita harus saling ada sing urut. Barang tahu pernah lihat orang urut? Ya, jamaah kabeh turut masjid, bawa dandang, bawa panci. Ya kita harus hormati, kita harus hargai. Kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Belum tentu yang kita hina itu adalah orang yang jelek, belum tentu juga kita itu orang yang masuk surga. Makanya kita harus belajar untuk mengikhlaskan, ya, mengikhlaskan apa yang terjadi pada diri kita dan menghormati orang lain, karena dan punya prinsip bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Ojo nyek, opo, kere, gaya atau geber, jangan. Maka hati yang kotor itu juga akan menjadikan penyakit, menjadikan tubuh kita menjadi tidak sehat. Dan selanjutnya saling menyayangi, membangun kasih sayang dan persaudaraan yang erat antar sesama muslim, sesama teman. Gak boleh saling ejek-ejekan. Karena ada lagunya, tidak ejek-ejekan. Yo coba lagunya apa itu? Judulnya? Hah? Anti bullying. Yo coba 1, 2, 3 mulai. Sini, di sana, di mana-mana kita berteman. Tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Dan selanjutnya yang ketiga adalah saling membantu, berkolaborasi dan saling mendukung dalam kebaikan. Kalau ada temannya yang susah, temannya ada yang butuh bantuan, dibantu. Sudah yang pernah saya sampaikan, seandainya ada orang burung pipit, itu masih ingat burung pipit? Ya, burung pipit yang dikejar oleh burung elang itu mau dimakan. Iya, kalau kita kasihkan akan
mati, nek gak dikasihkan burung elangnya akan mati kelaparan. Ya, itu adalah suatu contoh bahwa penting sekali kita itu untuk saling membantu, saling menolong, dan diusahakan serepot apapun. Kadang ya, di pinggir jalan, ketika kamu lewat bawa motor, enak apa? Orang nuntun motor, didekit dulu saya, Mas, ini apa Mas? Bani bocor, bocor, kemudian kok tambal bani, ya, butuh nih. Dan ketika apa? Kita kan nggak bisa bantu nih tambal bocor, bannya bocor ya dibutuh di tempat tambal bani. Bensinnya tenas Mas, bensinnya tenas, carikan bensin, dibelikan, kemudian dijoli. Nah, nek kamu ikhlas ya malah dikek sisan. Ya pernah suatu hari itu saya nemui kemudian contoh nanti keringetin goblok jagung ini. Ya. Padahal saya tahu dia itu negara masih lewati pom, saya mesti kok balik. Mas, ini apa Mas? Bensinnya habis Bang. Ya mau kemana? Mau ke sana, jauh rumahnya, jauh sekali. Daerah apa itu Demak atau Kudus. Nah, dan sampai sana butuh berapa? Ya sekitar 40.000. Saya kasih uang 50.000. Wah terima kasih Bang, langsung apa? Balik beli bensin. Ternyata dia tidak pantang untuk meminta, pantang untuk mengemis, dan dia rela pulang walaupun jauh berapa ratus kilometer jauhnya rumah itu. Jadi kita bantu, siapa tahu kita bisa membantu. Ya. Ada yang kadang ketekan bensin kayak kita dorong. Sering sekali saya dorong orang di pinggir jalan ketekan bensin. Ya. Ada orang yang jalan, mungkin dia butuh tumpang. Oke, selanjutnya toleransi dalam masyarakat, tantangan dan solusi. Kemajemukan itu adalah keberagaman. Banyak sekali masyarakat Indonesia itu memiliki keragaman suku, ras, dan agama. Ada berapa agama? 6. Kalau zaman saya itu ada 5, sekarang ada 6. Tambah apa yang terakhir? Konghucu. Nggak tahu itu agama apa, saya baru tahu juga. Ras, warna kulit, ya, nenek kulit putih, kulit hitam, keriting. Mau Papua kan keriting kayak saya kan. Kalau Iran keriting. Ya, tapi dan di daerah apa? Barat sana, konflik kulit hitam dan kulit putih itu sampai sekarang masih. Ya. Dan orang yang kulit putih itu merasa, oh, itu paling mulia, paling bagus. Dan kulit hitam itu paling jelek. Di Indonesia keberagaman itu masih dipakai kental sekali, bisa bersatu juga. Dan selanjutnya intoleransi, konflik perselisihan masih terjadi di beberapa wilayah. Sering sekali di Madiun, nek wayang suro kayak apa? Konvoy, sasaan ya kan antar perguruan. Dan sering terjadi juga pasti ada korban sing mati. Kemarin saya ketemu sama wali kotanya Madiun, dan dia mengaku dia membuat solusinya apa? Dihancurkan semua tugu-tugu yang ada di Madiun itu. Akhirnya dimusuhi, tapi dia dengan bijaknya mendatangi orang-orang yang memusuhi, mendatangi orang-orang yang menjelek-jelekkan, mendatangi orang-orang yang mengejek. Delok nih aku nih sopo, boleh diomai didatangi Pak. Nopo wali kota datang ke rumahnya para orang-orang yang petinggi-petingginya itu namanya perguruan-perguruan itu untuk meminta klarifikasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berkurang dan bahkan tidak ada korban lagi. Semoga ya sampai selamanya nanti tidak ada korban lagi antara perguruan-perguruan itu ketika ada konvoy. Dan yang selanjutnya adalah pendidikan toleransi, pentingnya pendidikan karakter dan nilai-nilai toleransi. Ya, yang pertama ini, pokoknya ojo merasa paling benar, ojo merasa paling pinter, ojo merasa paling kuat. Pokoknya awalnya diri itu paling elek kemarin, paling orang yang paling gak duwe, paling elek. Koyo ngalah, kemarin rebutan cewek. Ya, cewek koyo pengen ngono kan, sebenarnya. Gak usah kita itu memperjuangkan, itu diperjuangkan, gak usah.
Apa nih rebutan warisan? Dilurit, tolong bapak ibu ditinggal sama bapak ibunya meninggal mati dan meninggalkan harta yang banyak, rebutan warisan. Itu terjadi apa enggak? Bisa saja terjadi. Kita ngalah saja. Ya, tidak usah untuk mengotot ataupun untuk membela, untuk meminta bagian yang lebih banyak, jangan. Karena itu tidak ada keberkahan. Dan selanjutnya caranya adalah tadi implementasi toleransi, langkahnya adalah dialog, membangun komunikasi, musyawarah nek duwe masalah kalau sapa ae Mas didatangi musyawarah, minta maaf, jangan merasa paling benar pokoknya, minta maaf. Yang kedua kerjasama, siapa yang bisa diajak kerjasama untuk mengislahkan. Dan yang ketiga adalah toleransi, mengkomunikasikan perbedaan, menghargai nilai-nilai agama masing-masing. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah toleransi sebuah kunci kebahagiaan. Toleransi adalah fondasi penting untuk membangun masyarakat adil, damai, sejahtera. Kalau pemahaman dan penerapan nilai-nilai toleransi, kita dapat menciptakan kehidupan yang agamis dan bermakna, harmonis dan bermakna. Demikian materi yang saya sampaikan, dan kita akan membuat tugas individu ya. Kita untuk menyimak video tentang toleransi beragama. Videonya tolong disimak, diperhatikan apa yang tersimpan dalam video hikmahnya. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita, diajak ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran Khitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara rekaman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Selain untuk mengikuti sesuai agama kita, ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Dari video yang kalian simak tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa dari video yang kita lihat tadi? Ya, Mas Kevin? Kita saling menghargai dan Oke, ya, saling menghargai, menghormati antara perbedaan agama. Dari yang cewek, silakan, Mbak.
April. Hah? Gak bisa. Mbak, siapa namanya? Gak bisa. Oke, kita lanjutkan video berikutnya ya. Ya. Ini yang kesukaan kalian, ya toh? Pastinya ketika masih kecil sampai sekarang masih eksis. Ini adalah menunjukkan keberagaman dalam film itu semuanya berbeda. Dari video yang kita simak tadi, ya bisa ada yang menyimpulkan. Oke, Banaya, silakan berdiri. Bulannya saling menghargai dan menghormati. Oke, yaitu tepuk tangan semuanya. Nah, dari semua tokoh-tokoh itu saling menghormati dan mempunyai karakter masing-masing. Ada yang tahu sing suka jualan siapa? Nail pastinya. Pengusaha sukses Nail. Di sini. Dan selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kelompok dan akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Silakan bangkunya dikondisikan untuk menjadi kelompok-kelompok. Silakan. Dan kelompok sudah saya bagi sesuai absen. Absen 1 sampai 5 kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, absen 11 sampai 15 kelompok 3, 16 sampai 20 kelompok 4. Silakan 4 kelompok. Dan selanjutnya untuk tugas kelompok kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Dan untuk memahami materi yang sudah saya sampaikan, saya akan memberikan tugas kelompok. Dan kelompok sudah saya bagi sesuai dengan kemampuannya. Satu kelompok terdiri dari 4, ya 4 anak. Jadi sudah saya bagi sesuai dengan yang sudah saya tentukan. Silahkan kita buat mejanya menjadi berkelompok. Ya. Ya, silakan dikerjakan dengan kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi. Ada yang menjadi ketua kelompok ya, ditunjuk. Dan nanti ya, paham? Oke, lanjut. Ada yang ditanyakan? Nah, dikerjakan ini ya. Nanti kalian maju mempresentasikan dari hasil yang kalian pahami dari waktu. Jadi semuanya maju. Ya, karena sudah selesai, kita akan tunjuk dari kelompok Ali bin Abi Thalib untuk maju mempresentasikan hasil dari jawaban diskusinya. Silakan. Ayo semuanya. Semuanya. Semuanya, satu kelompoknya, Mbak.
wanitanya ditulis. Ya Mbak. Silakan di jawab. Sikap saling menghargai, menghormati penting karena akan terciptanya kerukunan persatuan. Oke, tepuk tangan untuk menghormati dulu. Dan selanjutnya kelompok Usman bin Affan. Kelompok Usman bin Affan, silakan mengkonsentrasikan dari hasil diskusinya. Ulang. Satu, dua, tiga. Selanjutnya kelompok Usman bin Affan yang akan disampaikan oleh Mbaknya ya. Sebagai kelompoknya. Silakan. Tepuk tangan buat kelompok Usman bin Affan. Silakan kembali. Ayo kelompok Abu Bakar, maju. Oke, sebelum kita membuat poster tentang toleransi agar kalian lebih paham dan tidak bingung dan tidak bertanya-tanya bagaimana cara membuat poster, maka kita simak tentang video membuat poster. Gampang kan kalau melihat dari video ini? Bisa saya buat ya. Kita akan percepat. Salah satu contoh poster itu tentang toleransi. Kalian bisa membuat, jadi tidak harus seperti ini. Bagaimana kalian mengekspresikan dalam gambar dan pewarnaan nanti tentang toleransi. Kesimpulan dari tugas kelompok tadi adalah agar kalian itu lebih memahami tentang toleransi, karena toleransi itu sangat penting sekali agar kita itu punya sikap rasa saling menghargai, menghormati, saling menyayangi antar sesama teman, sesama antar beda agama, beda suku, ras, bangsa, karena kita hidup dalam negara Indonesia yang mempunyai kebinekaan keragaman dan disatukan oleh Pancasila. Dan kita selanjutnya tugas Bapak sudah memberi kalian tugas untuk membawa alat buku gambar dan alat pewarna. Bawa? Alhamdulillah.
silahkan dikeluarkan. Kita akan mengerjakan tugas individu, ya, membuat poster tentang toleransi. Ya, silahkan dikeluarkan buku gambarnya dan juga Vivo X Media Series. Zeiss Image Go Far. akan sambil warnanya yang bagus, ya, keringetan warnanya pelan-pelan menyir ini mas, kalau warna ini ya, pelan-pelan sedikit ya, ini bagus sekali nih, nanti di blok ya, biar bukan di blok ya, nah, ini diwarnai juga biar lebih keren. Nah, warna lain juga bagus. Yang sudah selesai silakan bisa ditempel di depan. Yang belum ini awasinya bagian nanti silakan. Nah.
Alhamdulillah sudah selesai tugas untuk kelompok atau individu ini. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Sebelum kita akhiri, saya akan menyimpulkan dari tugas mapel pelajaran membuat poster pada hari ini. Silakan. Ya. Pada intinya kita harus paham apa itu toleransi agar kita mempunyai tumbuh rasa sikap saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, saling memahami antara sesama teman, saudara, tetangga, dan bahkan di mana saja kita berada, kita harus menjaga sikap toleransi itu agar terciptanya persatuan, kesatuan, dan kasih sayang. Demikian, sebelum kita akhiri, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan silakan Ketua Kelas memimpin doa. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.